Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pelajaran penataan produk. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai promosi. Baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran ranah pengetahuan di sini peserta didik harus menjelaskan pengertian promosi, tujuan, jenis, dan contohnya. Kemudian mampu menyebutkan konsep dan teknik promosi. Kemudian merinci cara promosi produk yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Menguraikan manfaat melakukan promosi pada bisnis. Nah, itu untuk di ranah pengetahuan. Nah, kemudian untuk di ranah keterampilan, peserta didik harus membuat tindak lanjut dari analisis hasil promosi produk, kemudian sampai ke peserta didik mampu membuat atau merancang promosi itu sendiri. Nah, ini adalah materi bahan ajar dan ini bisa dipindai. Nah, kemudian dalam materi promosi kita akan mempelajari pengertian dari promosi, kemudian tujuan, kemudian jenis promosi, yang keempat konsep dan teknik promosi, yang kelima cara promosi produk, dan yang keenam adalah manfaat dari promosi itu sendiri. Nah, di sini kita mulai dari pengertian dari promosi menurut Louis Ebon, bahwa promosi itu adalah upaya untuk membujuk, memberikan informasi, dan mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi yang namanya promosi itu mencari cara agar konsumen bisa membeli produk yang kita tawarkan. Kemudian di sini ada tujuan dari promosi. Di sini ada 6 tujuan dari promosi. Yang pertama, kategori needs atau menumbuhkan persepsi terhadap kebutuhan. Kemudian, brand awareness, memperkenalkan produk yang kita jual. Kemudian, brand attitude, mendorong pemilihan produk. Kemudian, brand purchase intention itu adalah membujuk agar konsumen bisa membeli produk kita. Kemudian purchase facilitation itu membimbing kelemahan bauran pemasaran dan positioning, menanamkan citra produk perusahaan. Nah, kemudian di sini ada 3 jenis promosi. Yang pertama adalah promosi secara fisik, kemudian promosi secara tradisional, dan promosi dengan sosial media. Promosi secara fisik ini biasanya dilakukan secara langsung dan bertemu antara penjual dan pembeli. Kalau promosi secara tradisional biasanya ini menggunakan media radio, televisi, banner, kemudian koran, seperti itu. Kalau media promosi dengan media sosial ini tentu saja menggunakan medsos-medsos yang sering digunakan oleh konsumen seperti Twitter, Instagram, kemudian Facebook, dan yang lainnya. Nah, di sini ada teknik dan konsep promosi. Yang pertama adalah inovasikan produk yang Anda jual. Kemudian gunakan semua platform yang ada untuk mempromosikan produk. Yang ketiga, pelajari copywriting. Kemudian yang keempat, lakukan promosi produk, dan yang kelima, jangan lupakan endorsement. Biasanya ketika kita akan mengendorse itu harus ke orang-orang yang memiliki followernya tinggi. Biasanya artis-artis nih yang biasanya suka di-endorse. Nah, kemudian di sini ada cara promosi yang efektif. Yang pertama, manfaatkan media sosial. Kemudian, ikut serta dalam mengadakan event. Nah, bagi-bagi sampel produk, kemudian menggunakan barang promosi, dan yang kelima, laksanakan survei daya beli sebelum menjual. Nah, di sini ada manfaat promosi. Yang pertama, promosi itu adalah sebagai media komunikasi antara penjual dan pembeli. Kemudian, pertahanan dari kompetitor.
kemudian meningkatkan permintaan, trial and repeat buying, kemudian customer loyalty. Nah, jadi manfaat dari promosi itu sendiri untuk perusahaan ini sangat besar sekali. Mulai dari untuk loyalitas pelanggan, kemudian meningkatkan permintaan dan penjualan, kemudian memfasilitasi agar semua pelanggan itu terus-terus berlangganan kepada perusahaan kita. Nah, untuk materi promosi dicukupkan sekian. Kita ketemu lagi di materi yang akan datang.